Hai, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kembali lagi berjumpa dengan saya Ade Dorcas di acara FinTalk Financial Talk. Dan di edisi Senin kali ini di tanggal 28 Maret 2021 kita akan ngebahas tentang perempuan dan investasi. Dan pastinya di sini sudah ada para perempuan gitu ya. Siapa saja yang sudah hadir di studio Gempol 38? Jadi di sini sudah bersama dengan Ibu Nyoman Trisna Herawati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ade. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Iya, sehat ya? Ya, sehat Sekarang selalu. sehat selalu. Bisa hadir lagi di acara FinTalk pagi ini. Yes, dan kita juga sudah bersama dengan Ibu Niluh Gede Widi Adnyani. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Ade. Gimana kabarnya nih, Bu? Tengkare sehat ya, baik-baik saja. Oke, udah siap berarti hari ini berbagi di sini, Bu ya? Tengkare kita belajar bersama ya, sharing bersama. Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan perempuan-perempuan kece. Pas sekali dengan topik yang kita angkat kali ini, perempuan dan investasi. Sebenarnya ada apa sih dengan perempuan ini, Bu? Ya, oke. Oke, sebelum berinvestasi kita bahas dulu nih. Memang ada perbedaan nggak sih antara cewek dan cowok selain dilihat dari jenis kelamin tentu saja ya? Oke. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa memang terdapat perbedaan secara psikologis dan emosional antara pria dan wanita ya. Ternyata kalau kita terisir lagi, otak cewek dan otak cowok itu berbeda gitu. Tetapi kalau kita cek penelitiannya banyak banget, kemudian kita browsing di Google juga banyak banget gitu. Tetapi secara keseluruhan itu bisa dikatakan bahwa cowok itu lebih mengedepankan logika daripada cewek tentu saja gitu ya. Kalau wanita itu lebih menggunakan emosionalnya atau perasaannya dalam melakukan segala jenis tindakan gitu. Kemudian bagaimana dengan perilaku keuangannya nih, sama atau tidak gitu kan? Nah, saya pikir juga pasti ada perbedaan gitu, karena perbedaan tipikal itu tadi sebenarnya. Tipikal antara cewek dan cowok. Oke, kita akan cek ya. Ada beberapa yang membedakan pria dan wanita terkait dengan pengelolaan keuangannya. Nah, ini sebenarnya bukannya mencari mana yang lebih bagus atau tidak sih sebenarnya, tapi setidaknya bahwa perbedaan ini memungkinkan kita untuk membuka komunikasi yang lebih baik, dan apalagi kalau kita sudah berumah tangga, nah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih bagus gitu. Begitu. Oke, kita akan cek dulu perbedaan yang pertama nih antara wanita dan pria. Yang pertama adalah cara mengatur pengeluaran belanja, gitu ya. Nah ini kalau sederhana kita bilang itu bagaimana sih tipikal cewek dan cowok itu dalam shopping, dalam belanja. Pernah nggak ada di antar cowoknya belanja nih? Ini pernah ya? Pernah, Okay. Bu. Gimana? Mungkin kalau masih pacaran dengan kita suami kayaknya beda ya. Oke. Kalau kita suami diantar ke pasar atau kemana bawaannya enggak lendek gitu kan. Jadi nggak lebih dari 20 menit udah bawaannya langsung pingin pulang gitu kan. Ini bener banget. Termasuk kalau kita mengantarkan suami untuk belanja sesuatu gitu, maka suami itu akan dengan cepat menentukan barangnya, ambil gitu. Nah kalau kita kan tipikalnya lain, iya. kita beli di satu tempat, muternya bisa 20 kali dulu, akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke situ. Nah dalam artian dari gaya berbelanja pun antara cowok dan cewek itu berbeda gitu ya. Iya. Sehingga istilahnya woman itu shopping, sedangkan man itu adalah buy gitu. Jadi kalau kita lihat cowok itu akan membeli sesuatu yang memang dia butuhkan gitu kan. Jadi sesuatu yang memang dia cari gitu. Sedangkan kalau wanita itu ada kepuasan tersendiri untuk memilih-milih, untuk menentukan satu barang, akhirnya tetap aja kita balik lagi ke situ gitu. Nah, itu dari bagaimana tipikal cewek dan cowok dalam melakukan pengeluaran berbelanja. Kemudian kegiatan berikutnya adalah menabung nih. Ada perbedaan nggak antara cewek dan cowok? Nah ternyata dari beberapa survei kita bisa lihat bahwa ternyata cewek itu lebih menyisihkan pendapatannya untuk ditabung lebih banyak daripada pria. Nah, untuk investasi di sini menyebutkan bahwa pria itu lebih cenderung menyukai investasi yang lebih beresiko. Nah, ini kita akan cek lagi, nanti Bu Widi bisa sharing di situ. Sedangkan kalau
wanita itu lebih menyukai investasi yang sifatnya tidak terlalu beresiko ya gitu, tapi tetap saja memberikan return yang lebih tinggi. Kemudian dalam hal budgeting. Nah, budgeting ini yang mungkin saya pikir cocok banget gitu ya. Jadi kalau budgeting ini kita ngomong masalah bagaimana pengelolaan keuangan gitu. Nah, tentu saja kalau wanita itu lebih bisa mengatur keuangan daripada laki-laki seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dengan tujuan keuangan? Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa pria dan wanita itu memiliki tujuan keuangan yang tidak jauh berbeda. Jadi dari hasil survei menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal menetapkan tujuan keuangan itu. Jadi kesimpulannya perbedaan antara laki dan perempuan dalam pengelolaan keuangan ini tidak menentukan siapa yang lebih baik, tetapi lebih membuka komunikasi sebenarnya. Jadi jangan salah nanti pada saat suami kita diajak belanja pengen cepat pulang, sudah nggak cinta lagi. Wah, bukan masalah begitu ya. Tetapi secara betul. Tetapi secara psikologis memang sebenarnya itulah yang terjadi gitu. Bukan berarti nggak cinta gitu maksudnya. Ya memang tipikalnya aja gitu. Jadi besok-besok nggak usah ngajak suami gitu kan ya. Benar. Oke, kemudian sekarang balik lagi ke investasi gitu, dan kebetulan yang kita bahas di sini coba kita kaitkan dengan investasi-investasi yang mungkin sekarang lagi booming, yaitu investasi di paper asset mungkin ya. Contohnya investasi di saham atau investasi di reksadana. Sebenarnya bagaimana sih tipikal wanita ini dalam berinvestasi seperti itu? Nah, kita lihat perkembangannya gitu ya, perkembangan investor di Indonesia di pasar modal ini cukup tinggi gitu. Jadi kalau dari perkembangannya justru dilihat bahwa investor perempuan ini lebih banyak gitu masuknya. Jadi banyak mencoba masuk ke pasar modal. Tetapi kalau dilihat dari returnnya memang lebih tinggi sebenarnya para pria gitu kan, dari return yang dihasilkan. Hanya saja kembali kita tidak bisa melihat karena return itu kan ngomongnya masalah angka. Jadi semakin besar yang diinvestasikan maka returnnya juga akan semakin tinggi gitu. Nah, mungkin wanita di sini masuk ke dalam investasi paper asset tetapi benar-benar mempertimbangkan resikonya sendiri gitu. Jadi tidak ingin terlalu jor-joran, tidak ingin terlalu menghabiskan sepenuhnya gaspol istilahnya. Tetapi kita benar-benar memanage atau mengukur seberapa besar return yang dihasilkan dari investasi yang kita tanam di sana. Jadi saya pikir perempuan itu lebih berhati-hati gitu. Jadi berhati-hati dalam melakukan investasi. Dari pandangannya Bu Widi gitu ya, mengapa sih perempuan ini sebaiknya memikirkan investasi mulai sejak dini? Kenapa mulai dari sekarang ini kita udah harus memikirkan investasi gitu bagi perempuan? Iya, menurut Bu Widi gimana sih? Oke, terima kasih Mbak Ade ya. Jadi seperti tadi ya di awal Bu Trisna sudah bilang nih kita tidak mendiskriminasikan laki-laki ya. Jadi tema kita hari ini perempuan gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa sih ya kita harus sejak dini gitu kan belajar tentang investasi kalau perempuan itu. Nah, kita mungkin sering dengar ya, kalau dalam keluarga itu ya, dalam rumah tangga itu apa-apa itu kita pernah nggak dengar ayo minta sama bendaharanya gitu kan. Iya kan, bendahara rumah gitu. Bendahara rumah tuh seorang perempuan gitu kan, seorang ibu gitu kan. Bendahara. Iya benar. Jadi karena itu ya, jadi berdasarkan hasil survei juga nih, jadi kalau seorang perempuan itu ya dalam rumah tangga itu kalau dia mengerti cara pengelolaan keuangan yang tepat, yang baik sejak dini ya. Jadi itu hasil survei nih yang menyatakan jadi dia akan punya keluarga yang lebih sejahtera gitu loh. Selain itu juga ya Mbak Ade, saya baca ya. Jadi bahwa seorang perempuan itu kalau dia bisa ya melakukan pengelolaan lebih bagus, pengelolaan keuangannya itu dia akan merasa lebih independensi ya. Jadi punya tidak ketergantungan seperti itu. Seperti mungkin ya nanti kalau misalnya kita seorang perempuan nih mau beli lipstik gitu kan, minta dulu nih sama suami gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mengatur keuangan ya, jadi mungkin uang dapur dipilah-pilah gitu kan. Jadi nggak harus minta beli ini, harus minta gitu. Terus kemudian mungkin ada yang bertanya ya gimana nih kalau kita nggak kerja gitu kan, mungkin seorang perempuan nggak kerja. Nah, jadi di sini kaitannya itu belajar pengelolaan keuangan itu bukan yang kerja aja, tapi yang nggak kerja juga bisa seperti tadi kan. Jadi pasti nanti dalam rumah tangga kalau
seorang perempuan nggak kerja, dia akan diserahin ya sama suami ya untuk mengelola keuangannya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang bekerja apalagi kan, nah jadi dia bisa itu sudah mulai rutin, nah milah-milah kan, oh aku misalnya kayak Mbak Ade nih dapat gaji gitu kan, oh ini untuk ini untuk ini, jadi sudah di pos-pos seperti itu kan. Nah itu sebenarnya tujuannya kita belajar ya, belajar untuk pengelolaan keuangan seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin investasi lagi, kira-kira sebenarnya investasi yang cocok untuk perempuan ini investasi yang bagaimana? Kalau tadi kan Bu Trisna juga sempat singgung, pasti yang biasanya resikonya lebih rendah gitu, karena gitu ya. perempuan ini sangat perasa gitu dengan uang yang akan hilang. Nggak rela ya sebenarnya. 1.000 pun dihitung gitu. Benar. Ya gimana Bu Widi? Oke, terima kasih Mbak Ade ya. Jadi kalau untuk jenis-jenis investasi ya, ini sih pada umumnya sama ya, antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Cuman tadi seperti Bu Trisna bilang di awal itu, strateginya yang mungkin beda ya. Jadi caranya, jadi laki-laki itu lebih memakai logika ya. Terus kemudian kalau yang perempuan itu dia pakai perasaan gitu kan. Jadi yang tadi, kalau jenis-jenisnya itu sama ya. Jadi perempuan dan laki-laki itu sekarang banyak di deposito. Contohnya yang pertama bisa di emas ya. Nah itu mungkin kaum perempuan lebih banyak di sini prosentasenya ya. Jadi kalau kita dengar kata emas itu identik ya dengan perempuan gitu kan ya. Jadi bisa pakai perhiasan emas gitu kan. Nah terus kemudian kalau saat ini juga sudah ada logam mulia gitu kan, untuk bisa diinvestasikan seperti itu. Nah itu yang pertama emas. Nah terus kemudian yang kedua itu bisa deposito ya. Jadi kita bisa depositokan, nanti pengelolaan keuangan kita itu ada jangka waktunya kan. Nah biasanya kita sebagai perempuan ini kan sudah tahu ya, oh ini kita lagi segini butuh dana apa gitu kan, butuh keperluan apa, misalnya untuk pendidikan anak gitu kan. Jadi kita sudah berpikir ke depan. Nah itu bisa kita alokasikan di deposito gitu kan. Ada jangka waktunya, apa jangka waktu pendek, sedang atau panjang seperti itu. Nah terus kemudian yang ketiga itu bisa properti ya. Nah itu juga salah satu jenis investasi properti itu. Jadi passive income lah istilahnya ya. Kalau kita misalnya bisa dari yang kecil-kecil terus kemudian kita punya banyak, itu kita bisa beli properti. Nah jangka panjangnya itu dia pasti akan mengalami kenaikan. Karena seperti yang kita kenal, investasi itu kita mengalokasikan dana terus kemudian kita ingin mendapatkan profit gitu kan di jangka panjangnya kan, seperti itu. Nah itu terus kemudian yang seperti sekarang ini lagi marak nih, jadi ada reksadana juga seperti yang Ibu Trisna tadi bilang. Jadi ada reksadana dan saham. Nah itu sekarang kaum perempuan juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai beraksi nih. Jadi nggak laki-laki aja gitu kan. Jadi seperti tadi Bu Trisna bilang itu, sekarang kaum perempuan banyak juga yang belajar gitu kan, mau belajar dia gitu loh. Oh saya nih mau investasi reksadana seperti apa gitu kan. Jadi perempuan tuh mau dia belajar, oh seperti ini. Jadi intinya sama jenis-jenisnya, cuma nanti dia di strategi gitu kan. Jadi ada yang pakai perasaan perempuan, dia nggak berani terlalu banyak jor-joran seperti Bu Trisna tadi bilang kan. Nah kalau laki-laki itu dia lebih banyak, dia lebih berani gitu kan. Lebih berani, saya alokasikan sekian, lebih banyak dia mengalokasikan untuk saham dan reksadana ini, seperti itu sih. Di akhir sesi ini kami ucapkan terima kasih kepada Bu Trisna dan Bu Widi untuk sharingnya. See you!